Assalamualaikum guys, bertemu kembali dalam kisah mistis sosok hantu gentayangan yang mengganggu manusia. Katanya, hantu-hantu ini sering menampakkan diri dan wujud yang menyeramkan. Apa yang harus kita lakukan pada situasi begini? Ikuti kisahnya setelah subscribe dan like channel ini. Hai guys, dari sekian banyak cerita dan semua legenda mistik di tanah air, negeri kita memang menyimpan banyak legenda menyeramkan. Legenda-legenda tersebut melahirkan banyak sosok cerita dari setiap pelosok negeri ini. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistik yang berhubungan dengan makhluk astral yang biasa disebut hantu. Hantu biasanya digambarkan dengan sosok menyeramkan yang gentayangan untuk mengganggu hidup manusia. Hantu kuntilanak yang memiliki wujud seorang perempuan bergaun putih yang suka mengganggu anak kecil hingga wanita yang sedang hamil ataupun yang baru melahirkan. Konon katanya, hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan, sehingga kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Di tanah Bali ada hantu leak berkeliaran untuk mengumpulkan organ manusia untuk dijadikan sesembahan dan bahan sihir. Leak dapat berubah menyerupai babi, kera, atau harimau. Semua wujudnya dapat dikenali karena memiliki ciri khas taring yang tajam dan mata yang menyala. Hantu kuyang. Sebuah video yang memperlihatkan sekumpulan warga sedang memburu kuyang itu ramai dibagikan di mana-mana. Kuyang adalah perubahan wujud seorang wanita yang menginginkan kehidupan abadi. Bentuknya hanyalah kepala terbang dengan usus dan dalaman lainnya yang bergantung di bawahnya mencari mangsa seperti bayi dalam kandungan atau yang baru lahir. Hantu pocong selalu dikaitkan dengan orang yang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas. Biasanya hantu ini sangat sering dijumpai di kuburan dan pohon pisang yang rimbun. Keberadaannya sering menggemparkan negeri kita. Pocong berkeliaran menyinggahi rumah-rumah dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Genderuwo digambarkan memiliki wujud badan yang besar, berbulu dan menyeramkan. Tempat tinggal kesukaan hantu ini adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Cerita tentang sosok genderuwo yang berubah menjadi pasangan hidupnya hanya untuk merayu dan mengajak para wanita untuk dikawini. Hantu wewe atau kalong wewe suka anak-anak yang berkeliaran saat maghrib. Ia akan menculik anak-anak tersebut dan menyusuinya sampai mereka semua hilang akal dan tidak mau pulang ke rumah. Akan tetapi, menurut mitos Sunda, kalong wewe hanya bisa membawa seorang anak apabila orang tuanya sudah tidak menginginkan si kecil itu lagi. Demikianlah teman-teman, apa yang telah digambarkan kepada kita tentang hantu-hantu tersebut. Cukup menyeramkan bukan? Namun tahukah Anda siapa sebenarnya hantu-hantu tersebut? Apakah hantu-hantu tersebut perlu ditakuti? Atau memang demikian bahwa hantu-hantu tersebut memiliki kekuatan tertentu? Lalu, bagaimanakah Islam memandangnya? Pada saat mendengar istilah hantu ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya adanya peran dari media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu hantu ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang selalu mengganggu, makhluk yang sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal, kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani hukum untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana tersurat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau buruk. Kita sering mendengar juga bahwa selain jin, makhluk yang seringkali mengganggu manusia adalah setan. Ternyata setan yang banyak diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam Al-Quran adalah termasuk golongan jin. Dari penjelasan tersebut, kita paham bahwa jin itu merupakan sebuah nama untuk suatu makhluk yang Allah ciptakan dari api, dan setan ataupun iblis itu merupakan julukan untuk jin. Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah hakikatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah.
Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.